Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Ventilasi dan Pertukaran Gas. Yang pertama, insang invertebrata. Insang adalah organ pertukaran gas pada hewan. Insang juga terdapat dalam cacing Polychaete laut, misalnya Arenicola atau cacing pantai. Pada hewan ini, insang adalah modifikasi parapolia yang merupakan tambahan lateral. Pada binatang ini, insang biasanya diambil dari bagian dada atau kadang-kadang bagian perut, biasanya tertutup dalam cara paci tersebut. Sifat dan jumlah insangnya berhubungan dengan lingkungan hidup hewan. Sebagai contohnya, yaitu kepiting air. Kepiting air cenderung memiliki daerah insang yang lebih besar daripada kepiting darat. Yang kedua, insang pada vertebrata. Banyak vertebrata air bergantung pada berbagai tingkatan pada pertukaran gas di seluruh permukaan tubuh. Akan tetapi, mekanisme seperti itu hampir selalu tidak memadai atau memenuhi kebutuhan binatang yang telah dijinakkan. Air dihisap ke dalam mulut sewaktu lantai mulut diturunkan. Mulut kemudian menutup dan air dipaksa atas insang dibantu oleh pembukaan lipatan berbentuk operkular yang mengakibatkan air dikeluarkan. Hal ini berfungsi untuk mempertahankan aliran air yang hampir terus-menerus di atas insang. Banyak ikan berenang cepat dan aktif seperti tuna dan beberapa hiu berenang dengan mulut terbuka dan karena itu mendesak air di atas insang mereka. Yang ketiga, paru-paru invertebrata. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Beberapa kelas moluska, misalnya siput pulmonate, paru-paru ditemukan di bagian belakang binatang seperti itu. Tempat rongga mantel menyatu dengan bagian belakang binatang dan dapat ditutup ke atmosfer dengan menutup pneumostom. Jenis ini dapat diberi ventilasi, tetapi pertukaran gas antara lingkungan dan paru-paru biasanya dilakukan dengan difusi sederhana. Krustasea menunjukkan tingkat kestabilan yang bervariasi dengan adaptasi mereka terhadap Yang keempat adalah paru-paru pada vertebrata. Paru-paru ditemukan pada amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Amfibi menunjukkan keganjilan yang luar biasa dalam struktur paru-paru mereka, mulai dari rongga yang sederhana hingga yang vaskulasisasi. Paru-paru yang sangat rumit, akan tetapi sehubungan dengan ventilasi paru-paru mereka semua terregulasi oleh tekanan positif. Udara masuk dan meninggalkan mulut hampir terus-menerus, sebagaimana terlihat dari gerakan mulut yang konstan pada binatang-binatang ini. Paru-paru reptil secara morfologi lebih rumit daripada yang amfibi dalam bahwa mereka jauh lebih rumit. Perbedaan utama kedua dalam paru-paru reptil adalah bahwa mereka berventilasi oleh pompa hisap. Gerakan rusuk keluar menghasilkan pertumbuhan tekanan subpartikel dalam rongga dada di mana paru-paru berada. Udara di lingkungan hidup pada tekanan yang lebih rendah
tekanan yang lebih besar daripada di paru-paru, sehingga udara bergerak ke dalam menuruni kemiringan tekanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.